Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Nawa Muti, berikut WSM News selengkapnya. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Bimo Widyo Andoko SHMH mengapresiasi capaian Universitas Semarang secara akademik. Lembaga, Tridharma, sarana dan prasarana mahasiswa yang memadai dan dinilai sangat baik. Universitas Semarang terus menorehkan prestasi gemilang dalam berbagai aspek, baik dari segi akademik, lembaga, hingga keterlibatan dalam Tridharma perguruan tinggi, serta fasilitas yang disediakan bagi mahasiswa. USM telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi atau LL.Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah dalam upacara wisuda ke-67 Universitas Semarang di Auditorium Insinyur Wijatmoko dan Auditorium Dr. Muladi SH beberapa waktu yang lalu. Berbagai capaian dan kerjasama yang telah diupayakan oleh Universitas Semarang selama ini senantiasa kami dorong untuk terus ditingkatkan sehingga nantinya menjadi perguruan tinggi yang unggul, kemudian juga bereputasi internasional. Kami mengapresiasi beberapa capaian USM beberapa waktu terakhir ini, yaitu penghargaan dalam anugerah yang kami selenggarakan di setiap tahun, LL.Dikti 6 dan di Ristek di 2023 kemarin. Mari kita berikan apresiasi yang sangat semangat ini, karena biasanya Dikti dan Kementerian dan kami di LL.Dikti juga memberikan apresiasi atas capaian-capaian perguruan tinggi yang telah menjalankan proses pembelajarannya secara baik dan benar gitu ya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, penghargaan dari Puspresnas ya, Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek, dan berbagai raihan penghargaan mahasiswa dan prestasi lainnya. Raihan akreditasi yang sangat baik dengan 16 program studi yang ada menjadi modal untuk USM terus meningkatkan diri dan mendorong inovasi lebih lanjut. USM turut meraih berbagai penghargaan, diantaranya salah satu perguruan tinggi yang menjalankan proses pembelajaran secara efektif dan sesuai standar LL.Dikti Wilayah 6 tahun 2023, penghargaan dari Puspernas dan penghargaan bagi mahasiswa menjadi cerminan dedikasi USM terhadap pengembangan kualitas pendidikan. Kami yakin dalam memberikan apresiasi, kemudian juga saya lihat juga di dalam pengembangan USM ini, proses Tridharma telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan pedoman dan peraturan pemerintah yang berlaku, sehingga lulusan dapat segera diserap oleh pasar kerja dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dengan semangat inovasi dan komitmen terhadap kualitas pendidikan, Universitas Semarang terus melangkah maju sebagai lembaga pendidikan unggulan yang berperan dalam membangun peradaban dan mencetak generasi penerus yang berkualitas. Pemirsa, beragam ekspresi kebahagiaan terpancar dari wisudawan Universitas Semarang ke-67 beberapa waktu yang lalu. Sebanyak 16 mahasiswa dari masing-masing program studi juga turut dikukuhkan. Kesuksesan atas raihan IPK sempurna dan banyaknya capaian di berbagai bidang turut dirayakan dalam acara tersebut. Upacara wisuda Universitas Semarang ke-67 telah usai diselenggarakan 6 hingga 7 Maret yang lalu. Bertempat di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM, acara ini menjadi saksi bagi para wisudawan yang telah mengukir prestasi gemilang dalam studi mereka. Raihan IPK sempurna hingga pencapaian yang luar biasa di berbagai bidang turut diumumkan dalam wisuda USM ke-67. Menjadi wisudawan terbaik S1 Pariwisata USM serta merupakan lulusan pertama, membuat Rizca turut berbangga atas raihan prestasi yang dia ukir. Perasaan yang jelas bangga, terharu juga, ya nano-nano lah rasanya. Yang jelas seneng lah Mas. Kunci itu anak saya. Ya, demi menjadi ibu yang lebih baik lah. Tentunya berperan penting ya Mas, dengan ketersediaan sarana dan prasarana juga di kampus yang memadai lah, lab-labnya juga memadai semua. Jadi perjalanan studi kita lancar gitu karena fasilitasnya memadai.
Selain Rizka, acara wisuda USM ke-67 turut menjadi satu momen apresiasi bagi mahasiswa yang telah mengukirkan prestasi di kejuaraan regional, nasional, dan internasional. Deborah Pungki menjadi salah satu mahasiswa berprestasi yang juga menjadi atlet badminton, mengaku senang dan berbangga atas support yang diberikan oleh USM selama ini dalam memfasilitasi pelatihan juga kejuaraan yang ada. Yang utama seneng ya, pasti karena sejauh ini perjuanganku di USM ini sangat diapresiasi sekali sama kampus, terutama Pak Rektor, dan juga sangat didukung ya, bisa akademik dan non-akademiknya bisa imbang lah. 100 sih. Banyak. Banyak. Jumlah mungkin lebih dari 15. Paling tinggi terakhir itu ASEAN University Games di Thailand. Sama kemarin terakhir Pomnas di Banjarmasin. Maunya tetap diterusin ya beasiswanya, terutama buat atlet apapun cabang olahraganya. Buat teman-teman atlet tetap semangat ya latihannya walaupun agak pusing-pusing sambil kerjain tugas. Beragam prestasi lain juga turut diapresiasi oleh Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT. Momen ini juga menjadi bukti keseriusan USM untuk membibit atlet muda yang berbakat serta berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kolaborasi dan memperbanyak relasi menjadi pesan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Semarang. Selain itu, dalam rangka wisuda ke-67, Universitas Semarang juga turut menjadi momentum bagi para mahasiswa untuk merayakan kesuksesan mereka. Pada upacara wisuda ke-67 Universitas Semarang beberapa waktu yang lalu, Ketua Ikatan Alumni Universitas Semarang, MH Ilyas SHMH, turut menyampaikan pesan motivasi kepada para wisudawan. Baginya dalam meraih kesuksesan sebagai seorang pengusaha, visi dan misi menjadi langkah utama yang perlu dipikirkan, karena hal itu merupakan cita-cita perusahaan. Anda harus tetapkan visinya, mau seperti apa, mau jadi apa, nantinya akan dikenang seperti apa. Ketika di searching di Google, yang muncul bawahnya itu keterangannya apa? Ya, Anda harus membayangkan itu. Apakah akan dikenang sebagai orang yang orang yang baik, yang bermanfaat, yang khairun nas, angfa'uhum linnas, orang-orang yang memang bermanfaat untuk manusia lainnya, atau akan ditulis dengan tinta merah? Itu pilihan. Maka tetapkan visi Anda, kemudian pegang teguh, kuatkan mental kita untuk mempertahankan dan mencapai visi itu. Selain itu, Ilyas juga berpesan pada mahasiswa untuk dapat menggali passion dan juga potensi yang ada dalam diri. Tak ketinggalan pula, pihaknya juga mengajak para wisudawan untuk dapat saling berkolaborasi, memperluas relasi untuk mencapai sebuah kesuksesan bersama. Dalam acara itu pula, wisudawan terbaik program studi S1 Ilmu Komunikasi, Aldara Leili Anggita, juga menyampaikan rasa terima kasih bagi pimpinan dan seluruh sivitas akademika USM yang turut membimbing dan memberi ilmu yang berharga. Oke, untuk perasaannya mungkin senang ya, karena udah ngaluin perjalanan pendidikan yang cukup panjang, terus sayangnya terbayarkan sama mungkin predikat wisudawan terbaik ini, jadi tentunya bikin orang tua bangga juga sih. IPK-nya 4,00, alhamdulillah. Oke, untuk tips and triknya mungkin nggak muluk-muluk ya, banyak, soalnya aku juga orangnya nggak yang kutu buku banget. Cuman ya ngikutin prosedur yang ada aja. Kalau bisa kreativitas ya lebih tonjolkan kreativitasnya. Lebih mau aktif ketika di forum pertanyaan atau dibuka oleh dosen gitu, lebih aktif. Terus banyak-banyak nyari pengalaman juga sih. Udah aja. Tekun, teken, dan tekan menjadi kunci keberhasilan menurut Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Prof. Sudarto PhD MIS PhD, yang menjelaskan bahwa keberhasilan para wisudawan tidak terlepas dari ketekunan. Alumni maupun mahasiswa memiliki peran yang sama pentingnya sebagai duta kampus. Oleh karena itu, penting menjaga kerendahan hati menjadi sebuah penekanan yang disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Profesor Sudarto Prawoto Hadi dalam upacara wisuda ke-67 Universitas Semarang beberapa waktu yang lalu. Ia juga turut menegaskan bahwa mahasiswa menjadi bagian yang sangat penting di lingkungan kampus dan alumni menjadi duta yang membawa nama baik USM dan Yayasan Alumni Undip.
Dalam pandangannya, kehidupan layaknya sebuah lingkaran yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk membantu menyeimbangkan kebijakan pemerintah agar kembali kepada jalur yang benar, tanpa mengubah kedudukan pemerintah. Perguruan tinggi bukan hanya tempat untuk mengejar kebutuhan akademis, tetapi juga menjadi pusat pemikiran yang berperan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Sikap kerendahan hati sebagai fondasi dari kebesaran seorang alumni Universitas Semarang menjadi pesan yang ia garis bawahi. Pemirsa, Polres Demak melaksanakan apel gelaran pasukan keselamatan lalu lintas Candi tahun 2024 dan pencanangan aksi keselamatan jalan pasca banjir dan jelang Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat saat bulan Ramadan dan jelang Pilkada 2024. Apel pasukan operasi keselamatan lalu lintas digelar di Mapolres Demak, Jawa Tengah yang diikuti oleh jajaran TNI Polri, dinas terkait, organda, serta komunitas motor dan ojol. Operasi keselamatan lalu lintas Candi ini ditandai penyematan pita kepada anggota dan pembacaan ikrar keselamatan jalan oleh seluruh peserta. Sementara operasi keselamatan lalu lintas sendiri akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak tanggal 4 sampai 17 Maret 2024. Usai membacakan sambutan Kapolda Jawa Tengah, Bupati Demak Estiana berharap melalui operasi keselamatan lalu lintas ini, angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Sementara terkait kerusakan pasca bencana banjir, pihaknya telah melakukan berbagai upaya termasuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat dalam penanganan kerusakan jalan sesuai kewenangannya. Kita kemarin sudah merapatkan melalui posko tanggap darurat atau bencana kita. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kemudian dengan pemerintah pusat, baik dari BNPB maupun Kementerian PUPR, untuk mendata kebutuhan apa yang harus ditanggulangi pasca banjir, termasuk jalan-jalan atau kondisi yang rusak akibat banjir tersebut. Sudah kita koordinasikan. Untuk penanganannya tentunya kita akan melihat tindak lanjut secara selanjutnya. Tetapi memang kita berupaya, kita bagi-bagi tugas begitu nih. Jika memang bisa dilakukan walaupun kewenangan dari pemerintah pusat maupun kewenangan dari provinsi, kita akan mencoba dibagi. Kalau kita mampu dan diizinkan, kita akan menindaklanjuti atau memperbaiki. Kayak tambal sulam itu? Ya, apa jalannya? Iya. Ya, sementara memang kewenangan kita itu kan sebenarnya tidak diinikan ya. Apa memang kewenangan dari, kalau memang Pantura pusat, ada jalan kabupaten kita perbaiki. Kalau kemarin memang fokusnya adalah tanggul ya. Kalau yang ini nanti masih kita diskusikan dengan jalan Pantura, kita diskusikan dengan kementerian. Sudah kita ajukan. Sementara Kapolres Demak, AKBP Muhammad Purbaya, mengatakan bahwa saat bulan Ramadan bisa dipastikan aktivitas warga meningkat sehingga untuk aktivitas lalu lintas juga turut meningkat. Maka dari itu, pihaknya mengajak semua elemen masyarakat serta dinas terkait untuk dapat serta dalam menjaga ketertiban saat bulan Ramadan. Kapolres Demak juga mengajak para masyarakat untuk tidak membuat atau membunyikan petasan di bulan Ramadan. Pihaknya akan terus melakukan razia dan himbauan terkait petasan. Karena di Kabupaten Demak sudah sering terjadi kasus warga yang terkena ledakan petasan. Dari Demak, Jawa Tengah, kontributor USM TV, Mail Nur melaporkan. Untuk menghadapi bulan Ramadan ini, alhamdulillah sampai saat ini kondisi keamanan masih tetap kondusif, kemudian aman dan terkendali. Kemudian juga saya menghimbau kebiasaan maupun yang terjadi di masyarakat saat bulan Ramadan itu menjelang Lebaran itu pasti banyak mercon dan sebagainya. Nah, kami menghimbau supaya masyarakat untuk tidak membuat, meracik ataupun menggunakan mercon yang tidak sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena dampaknya itu sangat-sangat merugikan masyarakat yang lain. Seperti tahun kemarin beberapa kejadian di kabupaten lain ada yang sampai memakan korban jiwa. Oleh karena itu saya menghimbau dari awal memasuki bulan Ramadan ini untuk tidak membuat, meracik ataupun memproduksi mercon yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jelang datangnya bulan Ramadan, harga daging ayam kampung dan ayam potong di sejumlah pasar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada ayam kampung yang kenaikannya mencapai Rp20.000 per ekornya.
Kenaikan tidak wajar terhadap daging ayam potong dikeluhkan para pedagang maupun pembeli di Pasar Bintoro Demak. Di Pasar Induk Kabupaten Demak ini, harga daging ayam potong dijual antara Rp39.000 hingga Rp40.000. Kenaikan harga yang terjadi sejak 4 hari lalu tersebut dirasakan dampaknya bagi pedagang warung makan. Nur Hidayah, salah seorang konsumen yang juga penjual makanan ini, mengaku bingung akan menaikkan harga daging ayam potong saat ini. Nur Hayati, yang mengaku berjualan ayam siap saji tersebut, takut pembeli di warungnya pada kabur dan beralih ke lauk yang lebih murah. Ia menuturkan bahwa kenaikan harga tersebut berdampak menurunnya penghasilan jualannya lantaran harga beli di pasar terus naik. Biaya untuk dimasak, untuk dijual lagi warungan, Mas. Gimana Bu dengan kondisi harga ayam yang sangat mahal ini gimana? Iya, ayamnya harganya naik terus. Gimana ini? Nanti jualnya harganya berapa ke konsumennya? Kalau terlalu mahal kan akhirnya konsumen nggak mau beli ayam, pakai belinya tempe. Terus untuk mengantisipasi apa caranya? Ya harganya diturunkan gitu dari pedagang dari yang dari kandang ayamnya itu dari pabriknya. Dari PT-nya harus diturunin, jangan mahal-mahal. Kan masih enakan ayam kampung dari ayam daging. Untuk saat ini berapa belinya per kilo? 39. Iya, mau jual berapa nanti ke konsumen? Sewiwi seberapa? Itu naik atau turun? Naik. Kemarin 36 kok. Ini udah 39 kok. Apalagi nanti kalau udah puasa tambah mahal lagi. Sementara salah seorang penjual ayam, Soimah, mengatakan bahwa kenaikan daging ayam terjadi di semua jenis ayam. Ayam potong mengalami kenaikan sekitar Rp7.000 sejak 4 hari ini. Sementara ayam kampung naik antara Rp10 hingga Rp20.000 lebih per satu ekornya. Atas kenaikan tersebut banyak pelanggannya yang komplain. Kendati demikian, daya beli masyarakat tetap tinggi mengingat banyak yang melakukan selamatan di bulan Sya'ban atau ruah dalam kalender Jawa ini. Waduh Mas, naiknya terlalu tinggi. Untuk dagang itu kerja bakti, hasilnya tidak sesuai dengan capeknya. Untuk saat ini harga berapa? Harga jual 38, 39, kisaran 38, 39. Itu naik atau turun? Waduh, naik banyak Mas, ganti harga itu Mas, nggak naik lagi. Harga normal itu 30 per dun. Sampai naik sejak kapan ini? Naik sing parah. Iya. Naik sing parah kisaran 4 hari 5 ini. 4-5 harinan yang parah. Itu setiap hari naik? Setiap hari berapa naik. Bu setiap hari naiknya? Kisaran naiknya? Iya. 500 sampai 700 sampai 1000. Itu di atas Rp500 per kilonya. Sampai ganti puasa berarti tambah naik lagi. Adat kebiasaan nih, biasanya itu kalau puasa awal itu turun, nanti perkiraan puasa pertengahan itu naik lagi sampai lebaran, nanti terus lebaran H+2 itu biasanya turun lagi. Dengan harga yang naik ini gimana? Pelanggan gimana? Banyak yang komplain Mas. Ini semua jenis ayam naik? Semua apa aja Bu yang naik Bu ayam Mas? Semua jenis ayam kampung, bebek, mentok, ayam jantan, ayam merah, semua naik semua. Rata-rata berapa Bu naiknya? Kalau ayam yang ini berarti naiknya kisaran 7.000 ya. Kalau ayam yang lain itu sama, 10.000 lebih malahan. Sama. Lainnya kan ekoran nggak kiloan. Itu sama. Kisaran 10 sampai 20 malah naik ayam kampung itu naik. Per ekornya 20.000 lebih. Dampak dari kenaikan tersebut, omset penjualan para pedagang mengalami penurunan. Mereka berharap pada pemerintah agar bisa menstabilkan harga daging tersebut supaya penjualan mereka bisa kembali normal. Mereka berharap kepada pemerintah agar dapat menstabilkan harga daging tersebut sehingga penjualan mereka bisa normal kembali. Dari Demak, Jawa Tengah, kontributor USM TV, Mail Nur melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, warga Grobogan, Jawa Tengah menggelar tradisi haul massal ziarah makam keluarga secara bersama-sama di tempat pemakaman umum desa setempat. Mereka menggelar doa bersama dan tabur bunga di makam keluarga yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Dalam tradisi haul massal ziarah kubur, digelar agar keluarga
mengingat jasa kebaikan dan mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal dunia agar mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam tradisi digelar menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya yakni tradisi haul masal, ziarah makam secara bersama-sama ke pusara makam anggota keluarga yang sudah meninggal di tempat pemakaman umum desa setempat. Salah satunya yang digelar oleh warga desa Jono, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, Jawa Tengah, yang menggelar tradisi haul masal ziarah makam di tempat pemakaman umum desa. Anggota keluarga dan kerabat jauh pun datang untuk melakukan ziarah ke makam anggota keluarga yang sudah meninggal. Dalam tradisi haul masal ziarah makam, anggota keluarga ziarah ke makam keluarga untuk membersihkan makam dan berdoa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Dengan hikmat dan kusyuk, para peziarah ini melakukan doa di pusara anggota keluarga yang sudah meninggal. Usai berdoa bersama, para peziarah kemudian menaburkan bunga di makam anggota keluarga yang sudah meninggal. Melakukan kegiatan rutin yaitu haul masal yang diselenggarakan di Dusun Gunungan Desa Jono, Kecamatan Tawang Harjo yang ke-34 atau ziarah kubur haul masal di makam ini gimana, Pak? Ya, untuk ziarah kubur di makam ini termasuk dalam kegiatan. Satu rangkaian kegiatannya, satu dari jam 6 pagi pembacaan arwah, diteruskan dengan Khotmil Quran atau semaan, dilanjutkan ke tahlil bersama atau tahlil akbar di makom, kemudian kembali ke masjid untuk sama-sama kita thalabul ilmi, yaitu mendengarkan atau pengajian gitu aja. Ini untuk mendoakan ahli kubur jelang Ramadan, Pak ya? Ya, termasuk itu menjelang Ramadan. Kalau orang Jawa bilang itu ruangan, megengan gitu, Pak. Tradisi haul masal ziarah kubur digelar setiap tahunnya menjelang datangnya bulan suci Ramadan dengan mengajak warga untuk berdoa bersama, melakukan ziarah makam anggota keluarga yang dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dalam tradisi haul masal, semua peziarah mengajak keluarga dan kerabat jauh untuk ziarah melakukan doa bersama di makam dan menaburkan bunga sebagai penghormatan ke anggota keluarga yang sudah meninggal, sekaligus mendoakan kepada Allah agar keluarga yang sudah meninggal mendapat ampunan dari Allah terlebih memasuki bulan suci Ramadan. Tradisi haul masal ziarah kubur, selain untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal, juga sebagai kegiatan untuk memperkuat tali persaudaraan dan kerukunan antar keluarga dan warga. Sebelumnya, tradisi haul masal ziarah kubur diawali dengan pembacaan Khotmil Quran 30 juz oleh kiai penghafal Quran yang dihadiahkan untuk keluarga ahli kubur peziarah. Ziarah kubur jelang Ramadan ini, Pak? Ini adalah kegiatan rutin yang kita lakukan, baik itu Khotmil Quran, sodakoan, dan ziarah kubur, sehingga lebih bermanfaat dan lebih tradisinya lebih nampak siarnya seperti ini ya. Jelang Ramadan menjadi tradisi, sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan. Ya, untuk sebagaimana sabda Rasul mengingatkan kita pada kematian yang utama, yang kedua kita mengingat akan mati, seperti itu. Kita sempatkan yang jauh-jauh pada hadir gitu. Pada bulan ruah kayak gini dan pada hari raya Idul Fitri yang jauh-jauh pada hadir. 2 kali dalam setahun kita ziarah kubur. Biasanya, tradisi haul ziarah kubur digelar oleh warga sebanyak 2 kali, yakni menjelang Ramadan dan saat Idul Fitri, dengan melakukan ziarah makam secara bersama-sama. Selain haul masal ziarah kubur, warga juga menggelar kegiatan pengajian untuk meningkatkan syiar agama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pemirsa, sebuah perusahaan Kenya Belanda memperkenalkan sepeda listrik di kawasan Afrika Sub-Sahara sebagai antaran barang di wilayah perkotaan. Pemakaian transportasi bersih ini bisa memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menekan dampak pemanasan global. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Nawamuti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patrick Ambasu melakukan pengiriman di kawasan Hurlingham di Nairobi dan belum lama ini ia beralih dari sepeda motor ke sepeda listrik.
Menurut ayah 8 anak ini, sepeda listrik bukan hanya mempermudah tugasnya, tapi juga meningkatkan penghasilannya. Baskeli ya electric imekuja kurahisisha mambo na deliveries, mambo na transportation. Imecut short sana zile cost za mtu wa pikipiki angetumia mtu wa baiskeli electric, ni haraka na inaingia mahali popote. Antaran dengan sepeda motor yang disebut boda-boda adalah hal yang umum di Kenya. Tahun lalu, perusahaan Kenya Belanda EB Africa mulai menjual sepeda listrik dan sepeda kargo listrik di Kenya, Uganda, dan Rwanda untuk pengantaran barang atau bepergian ke tempat kerja. Di Kenya, harga sepeda listrik ini antara $580 dan $740 atau sekitar 9 hingga 11 juta rupiah. Perusahaan ini mengatakan lebih dari 800 pengendara di Nairobi telah beralih sejauh ini. Menurut CEO-nya, tujuannya adalah mempercepat adopsi transportasi bersih di Afrika Sub-Sahara, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kerusakan lingkungan melalui emisi. An electric bicycle is 2 to 3 times more affordable. So we solve the affordability of the challenges around last mile deliveries, but also, of course, we contribute to cleaner cities. More livable cities because there are no carbon emissions when you think about electric bicycles. Sepeda listrik yang dirancang dan dirakit di Kenya ini bertenaga baterai dengan motor penggerak pedal dan kecepatan hingga 32 km per jam. We recommend for riders to bring their bikes for service after 800 km ride. So that's where we can see if the brakes need adjustment, if the gears shift properly, and if the motor runs according to the way it's supposed to. Saat kota-kota di Afrika terus berkembang, Stan berharap pembuatan jalur sepeda dan infrastruktur pendukung untuk transportasi tidak bermotor akan menjadi kunci bagi penggunaan sepeda yang menghasilkan banyak manfaat. The impact on carbon emissions is huge. It will be 6.5 million kilograms of carbon we are going to avoid. But on top of that, there's also economical benefits. Because we're going to create more than 200,000 jobs as a consequence of having so many bikes on the road. Menurut para ahli, peralihan global ke mobilitas listrik sangat penting untuk meminimalisir perubahan iklim. Meski para pengguna sepeda listrik di Afrika mendapatkan manfaatnya, tapi mereka masih menghadapi tantangan, yakni infrastruktur pendukungnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.